Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami tabatinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa khususan ila musannifi hadal kitab Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Ghazali, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani Qattasawasirahum, radiyana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila wa limahabbatina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qadaiduna li qadai hajatina min hawaiji dunya wal akhirah, li taisir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsira wasa'ah, li sihhati jasadina qulubina amradina dhahiran wa batina, li taf'il balaya wal mihan wa fitam wa asqam, wa li manafina libatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'atin nabiyika ya Allah, bi barakati aulika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali. Alhamdulillah kita dapat diberi takdir, kita dapat ngaji kembali kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga kita dalam ngaji ini diberikan ilmu yang dapat kita amalkan, dapat menjadi berkah baik bagi diri kita sendiri maupun keluarga kita. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan masih dalam bab adab wudhu ya. Jadi saya tekankan kembali di dalam adab wudhu niki Imam Ghazali tetap nganu ya, tidak secara spesifik merinci mana yang wajib, mana yang sunnah. Tapi semuanya ketika sudah tercapai yang wajib, nah, ketika kita mampu melakukan kesunahan tetap kita berusaha melaksanakan, nah, tentu dengan kondisi dan kapasitas kemampuan kita. Nah, sebelumnya kan sudah sampai pada perbuatan wudhu yang sebelum, yaitu mengusap kepala. Nah, itu masih bagian wajib dan doanya juga sunnah, termasuk meratakan ke seluruh rambut kepala kan bagian dari sunnah ya, meskipun ada yang menganggapnya wajib. Nah, selanjutnya Imam Ghazali melanjutkan salah satu kesunahan wudhu selanjutnya, yaitu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa matsana bi asrarihi wa fadalaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sumamsah, kemudian usaplah engkau udunaika, dua kupingmu, telingamu, zahirahuma, bagian dalam dari keduanya, wabatinahuma, dan bagian zahir bagian luar, wabatinahuma bagian dalam, bima in jadidin, dengan air yang baru.
Jadi nyun sewu kan sebelum kita mau ngusap kuping kan masih ada air. Nah, niku kalau mau mengusap kuping sebaiknya air yang baru, mboten dari air bekas kita mengusap kepala. Ya. Itu menurut Imam Ghazali. Wa adakhil, dan masukkanlah musabbihataka, telunjukmu, fi sima khoi udunaika, di dalam lipatan kuping. Jadi gunakannya cuma 2 jari, telunjuk sama nanti jempol. Wamsah, dan usaplah dohiro udunaika, bagian luar dari kupingmu, kedua kupingmu, bibatni ibhameka, dengan jempol. Jadi jempol buat yang luar, terus telunjuk buat yang dalam. Jadi ngeten, nggih. Yes pun sama langsung. Saya niki untuk nyela-nyelani gitu. Sama 3 kali lagi kayak gitu. Nggih. Niku ketika kita mengusap telinga. Wakul, dan berdoalah ketika mengusap kuping itu, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abror. Jadi doanya ketika kita mengusap telinga, ya, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, minal ladina, dari golongan orang-orang, yastami'una, yang menyimak, memperdengarkan, al-qaula, pengucapan, fayattabi'una, dan mengikuti, orang yang mengikuti ahsanahu, ucapan yang paling baik. Ya. Maksudnya di sini itu napa? Adalah zikrullah, zikir kepada Allah khususnya. Jadi sekian kita zikir niku Bapak Ibu, nggih, baik ketika dalam sholat, di luar sholat, sebenarnya ada yang berpendapat zikir yang paling baik itu ketika kita memperdengarkan zikrullah yang ada di dalam Quran. Ya, meskipun kita tahu di Quran itu kan ayatnya banyak, ada yang cerita tentang Fir'aun, ada cerita tentang orang buruk, kan banyak. Tapi kalau ada ayat yang secara khusus membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita berzikir, menyebut nama Allah, itu adalah ucapan yang terbaik, yang paling baik. Kita tahu sendiri kuping itu kan nyun sewu, salah satu indera yang istilahnya itu filter antara baik buruknya itu kurang. Kita ya dengar buruk pakai kuping yang ini, kita dengar perkataan yang paling baik dengan kuping yang ini juga. Cuma nyun sewu, apakah perkataan buruk itu berefek menjadi buruk bagi diri kita? Apakah perkataan baik niku berefek kepada diri kita? Nah niku, kadang-kadang kan makanya kan termasuk indera pendengaran itu kan bagian juga yang dihisab. Nggak cuman lisan, nggak cuma mata, nggak cuma kaki, nggak cuma tangan. Kadang kita masih bisa, mata bisa buat merem, mulut masih bisa diam. Kalau tidak mendengar, kita tutup kuping aja masih suka sedikit-sedikit dengar gitu. Kita nggak mau dengar ucapan yang buruk, tapi masih bisa aja kedengar, nggak sengaja padahal. Tapi itu masih jadi bisa menentukan itu maksiat atau ketaatan. Lalu Allahumma ya Allah, asmi'ni, perdengarkanlah aku, munadiyal jannati, kepada pemanggil di surga, fil jannati, yang dalam surga, ma'al abrori, bersama dengan para golongan abror, para orang yang taat kepada Allah. Kalau di syarahnya Bidayah, yang dimaksud munadiyal jannah, yang menyeru pada surga, niku kalau di sini wahwa Sayyidina Bilal bin Rabah al-Hafsi. Kita tahu kalau Bilal bin Rabah itu sahabat yang kita pasti tahu muadzinnya Kanjeng Nabi. Kalau mungkin kita belum pernah kepanggih sama sahabat Bilal, kita sudah tahu bahwasanya sebenarnya kita dipanggil ke surganya Allah, dipanggil sama Allah lewat apa?
adzan. Nggih. Dan saya berapa banyak adzan itu apa kita sudah katakanlah mulai adzan, tapi yang ketika kita mendengar responnya nyon sewu banyak yang tidak baik. Entah memang wah ternyata kok sudah adzan, atau ternyata kok sudah adzan tapi masih disela dengan kegiatan yang lain. Padahal kita tahu adzan itu termasuk keistimewaannya. Siapapun bahkan nyon sewu makhluk yang mendengar suara adzan itu yang menjadi saksinya. Makanya bahkan ada yang mengatakan muadzin itu napa? Kedudukannya lebih tinggi daripada imam. Karena dia yang ngajak sholat. Bahkan ada yang ngeten nggih. Ada salah satu riwayat itu ketika di Yaumul Mahsyar nanti orang-orang itu saking napa panas terik di padang mahsyar nggih. Itu kan sampai kebanjiran keringat. Bahkan ada riwayat yang nanti napa yang enggak tenggelam karena lehernya panjang itu para muadzin gitu loh. Dia yang selamat dari genangan keringat pas orang-orang niku nggih. Oh itu istimewa sekali berarti nggih. Nah, niku salah satu keistimewaan adzan. Makanya kan ada guyon pas kadang guru itu tanya adzan di masjid ini berapa kali? Yo 5 guru benar. Lah kenapa Anda dengarnya cuma 2 kali? Gitu. Kita sudah tahu ada adzan subuh, ada adzan duhur, ada adzan asar, ada adzan maghrib, ada adzan isya. Lah tapi kan sunnahnya ada adzan itu juga ada yang menjawab toh. Lah kita yang menjawab dari sekian adzan 5 kali itu yang mana? Kan gitu. Nggih. Ah niku wasini nafsi wa iyyakum. Ajeng sumamsah roko bataka. Nah, Imam Ghazali menambahkan ada amaliyah dalam wudhu itu mengusap roko bataka, lehermu, leher panjenengan. Nyun sewu mungkin di antara kita agak kurang sering dengar kesunahan mengusap leher nggih. Tapi Imam Ghazali dituliskan bahkan ada doanya. Allahumma ya Allah fukka rokobati minan nari wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Allahumma ya Allah fukka bebaskanlah rokobati leherku minan nari dari api neraka, wa a'udzubika dan aku berlindung padamu bika minas salasili dari rantai-rantai wal aghlali dan belenggu. Ya kita tahu bahwasannya leher itu mungkin nggak sebanyak ketaatannya sama merip mata sama kuping kayak gitu. Tapi kalau mau jujur kita nengok, kita bicara itu kan juga konotasinya di leher gitu, ya kan? Ya, makanya di sini sampai diusap termasuk, ya. Nah, baru terakhir, ya, ini sudah mau selesai di bab amaliyah wudhunya. Summa ghsil, lalu basuhlah rijlaka, kakimu al-yumna yang kanan, sebelah kanan, kang kanan. Summal yusra, kemudian kiri. Ma'al ka'bah ini sumertane polok loro. Polok itu mata kaki. Jadi wajibnya itu sampai kena mata kaki. Ya. Nah itu soal membasuh kaki. Nah, ya. Meskipun mata kaki ada kesunahan wa khallil dan sela-selalah menyela-nyelani nggih bihin siril yuslo dengan jendek kelingking kiri aso bi arijlika rijlaka jari-jari kakimu al-yumna yang kanan. Jadi nyela-nyelani napa niku kaki karena ada kesunahan nyela-nyelani jari kaki niku pakai jendek yang kelingking yang kiri gitu. Mubtadian mulai dari bihin siriha dari jendek yang paling kanan gitu. Hatta tahtima sampai selesai bihin siril yusra. Okay. Jadi dari kanan ke kiri pakai telunjuk telunjuk kelingking bagian kiri. Waktu dahil asobi'a dan masukkan jari-jarimu minal asfal. Jadi misal nggih niki kaki. Saya kalau mau praktek kaki kan tidak sopan. Nggih.
Bahkan kalau mau jujur niki paling mudah dilakukannya kalau kita wudhu dengan cara apa? Duduk. Jadi sebenarnya yang agak kalau zaman dulu niku sunnahnya itu kan jenengan duduk, terus kalau orang dulu itu apa ya? Ada wadah yang buat nuangkan air gitu. Cuma kan kita tahu nggih, tempat wudhu nggak semuanya ada tempat duduknya kan. Bahkan kita tahu wah ini ada duduknya apa buat orang yang nggak bisa berdiri kan gitu. Nggak, tapi ada sunnahnya itu kenapa duduk gitu. Supaya pas nyon sewu jenengan nyelani kaki biar nggak oleng kan gitu. Nyon sewu kalau sudah sepuh kan mau berdiri satu kaki di sela-sela ini kan susah ya. Tapi ya itu tetap kita tahu apa batasan kita. Ya ketika sudah selesai wajibnya ya kesunahan itu nggih semampunya kita. Ampun kita itu mencari kesunahan yang kadang-kadang itu malah menyusahkan kita. Jangan. Lalu doanya wakul dan berdoalah Allahumma ya Allah sabit tetapkanlah qadamai dua kakiku ala siratil mustaqimi pada jalan yang lurus ma'aqdami ibadikas sholihin beserta kaki-kaki hambamu yang soleh. Wa kadzalika dan ketika begitu pula ketika engkau berdoa indah ghuslil yusra ketika membasuh bagian kiri Allahumma ya Allah inni a'udzubika antazilla qadamayya ala sirati finnar wa yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung padamu antazila yento ketika tergelincir aku berlindung dari kakiku jangan sampai tergelincir ala siroti di atas sirot titian finnare yang dalam neraka yauma tazillu aqdamul munafikin di hari tergelincirnya kaki-kaki orang munafik wal musyrikin dan orang musyrik yang menyekutukan Allah. Niki bahasanya bahkan yang paling pendek itu Allahumma sabit qadamai ala siratil mustaqim. Itu yang paling pendek gitu. Jadi ngeten sebenarnya doa dari awal niku yang dari berkumur terus istinsak sampai membasuh wajah nggih, sampai ke kaki niku sebenarnya Imam Nawawi menambahkan doa-doa yang dari bagian tubuh itu nggih, yang ketika amal wudu itu sebenarnya memang secara para ulama meneliti hadisnya agak masih lemah. Tapi para doa-doa ini karena dilakukan oleh para salafus soleh, para ulama yang menjadi pewaris Nabi, dia akhirnya menjadi kesunahan yang dianjurkan. Artinya kita tahu karena itu kesunahan, kita kalau sudah hafal doanya dilakukan. Karena mau bagaimanapun kita wudhu itu kan sering kadang-kadang ada was-was, ada wah ini airnya sudah belum wah ini kebasuh apa enggak atau malah kita wudhu harusnya basuh muka malah basuh kaki kewalak-walik kan sering kayak gitu. Nah itu kan ini juga bagian ibadah. Kalau ada doanya yang mana itu menunjukkan kita masih ingat Allah di setiap kita membasuh bagian, nah itu menjadi keistimewaan kita di hadapan Allah kan gitu. Makanya kan kenapa ketika kaki ini digambarkan supaya kaki kita itu supaya tidak jatuh ketika melewati sirat. Sirat itu kan bagian nanti ketika di akhirat kita melewati. Sebenarnya kan siratul mustaqim ini kan kita bayangkan kan jembatan yang pas nanti di akhirat. Sebenarnya ada yang saya malah mengambil yang ini pendapat siratul mustaqim ini sebenarnya itu di dunia itu jalan tauhid Bapak Ibu secara maknawi. Tapi ketika nanti di akhirat itu benar bentuk fisik dan kita lihat dan kita harus lewat untuk sampai ke surganya Allah. Makanya yang nggak bisa lewat itu orang yang munafik sama musyrik, karena musyrik itu dia otomatis nggak bertauhid,
Lah munafik kelihatannya beriman bertauhid tapi dia tidak mengimaninya. Makanya bahkan hukumannya orang munafik itu karena keadilannya wah karena dia menampakkan keislaman keimanannya toh dia cuma dilihatin surga. Lihatin surga terus pengen malah tidak jadi masuk. Itu orang munafik gitu loh. Nah, beda lagi sama ketika makanya kita kan berdoa supaya dia menjadi hambanya Allah yang soleh. Bahkan kalau bisa makanya kan juga karena dia sifatnya itu melewati masing-masing itu ada orang yang merasa kayak jauh sekali, ada yang memang merasa itu pendek sekali gitu. Ya tergantung amal perbuatan juga gitu. Makanya kan bahkan ada juga yang melewatinya itu saking lamanya gitu loh. Kalau yang lain cepat. Itu bahkan gambaran di mana kita punya perintah di syariat kita jangan sampai bikin ketika ada orang minta bantuan kita diulur waktunya. Kita sering kan kalau orang minta tolong kita ulur waktunya, orang minta haknya kita ulur waktunya. Jangan-jangan gara-gara itu kita nanti mau ketemu surganya Allah diulur-ulur juga gitu. Waliyadzubillah gitu. Niku. Nah, niku salah satu bentuk. Makanya ketika kita membasuh terakhir warfa dan naikkanlah alma'a ing banyu ila an sofis sako ini pada pertengahan betis. Jadi sunnahnya itu setelah nyela-nyelani itu airnya sampai pertengahan, misal ini kaki nggih, sampai pertengahan betis. Jadi itu kalau pertengahan sunnahnya gitu. Sama kalau Kanjeng Nabi juga ada kesunahan ketika beliau wudhunya sendiri di rumah itu mau hampir ke lutut. Jadi jenengan misal niku pakai sarung atau celana itu kalau misal kok dulu kan Kanjeng Nabi pakai jubah nggih. Jadi dibasuhnya kaki niku mau dari bawah dengkul gitu. Misal ini dengkul mau ke sini niku. Itu kalau sendiri. Tapi kalau di tempat umum itu nggih cuma pertengahan aja. Karena memang yang wajibnya kan cuma mata kaki. Nah niku diusap sampai dibasuh sampai 3 kali. Waroi dan jagalah atikroro pengulangan salasan 3 kali fi jami af'alika. Jadi semuanya nggih niku mentigakan amaliyah itu dari wudhu itu termasuk sunnah. Yang satu saja niku yang wajib, 2, 3 niku baru sunnah gitu loh. Okay. Nah, faida farokta ketika selesai wudhu panjenengan farfa dan sunnah lagi mengangkat mengangkat basoroka pandanganmu ilas samai ke langit. Jadi doa termasuk kesunahan doanya setelah wudhu itu ngadep ke atas. Nah, usahakan ngadep kiblat terus nggak ada apapun di depan panjenengan terus di atas. Bahkan kalau Kanjeng Nabi itu sampai tangannya ke atas sampai kelihatan yunsewu ketiaknya. Ngeten niki. Jadi agak dikit ke dagu gitu. Niku kalau doa setelah wudu. Ya meskipun kadang agak malu ya kalau mau melakukan itu nggih. Tetap di rumah saja enggak apa-apa. Nggih. Wakul dan doanya mungkin kita sudah banyak yang paham atau sudah banyak yang hafal. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadi memang doa-doa wudhu niku Imam Nawawi menambahkan karena sifatnya niku mustahab, dianjurkan, bisa ditambah bisa dikurang Bapak Ibu karena itu secara spesifik dari Kanjeng Nabi itu doa setelah wudhu ada yang spesifik dari Kanjeng Nabi. Nah, Imam Ghazali itu agak dipanjangkan doanya. Jadi kalau beliau itu gini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, lanjutannya Imam Ghazali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Nah, biasanya kan astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki ngeten sik. Alim tu su'a wa dolam tu nafsi. Baru
astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baru Allah waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni saburan syakura waj'alni an adkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Sama kalau kita tahu dari asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah semata, tidak ada sekutu. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hambanya Allah, rasulnya Allah, utusannya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma wa bihamdika, dan pujian kepadamu. Asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali engkau. Niki Imam Ghazali nambahi amil tu su'a, aku telah berbuat buruk ya Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau mau jujur nggih, syaratnya taubat itu nopo? Ada pengakuan, Bapak Ibu. Jadi makanya kan ada saya tulisan Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi kita ngaku kita dolim pada diri kita sendiri. Wa dolam tuh aku telah dolim nafsi kepada diriku. Baru astaghfiruka, ya Allah aku minta maghfirahmu, ampunanmu, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Faghfirli, ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, engkau yang menerima taubat dan maha pengasih. Makanya ada doa lagi, baru Allahumma ij'alni minat tawwabina, jadikanlah aku orang yang senantiasa bertaubat. Jadi sebenarnya kita tahu nggih, taubatan nasuha itu kan sekali dan enggak ngulangi lagi. Tapi kita tahu setiap hari kita berapa kali berdosa, berapa kali maksiat. Kalau kita merasa sudah banyak dosa setiap hari, jangan sampai tobatnya juga enggak setiap hari, Bapak Ibu. Kan ngoten. Waj'alni minal mutatahhirina, jadikanlah aku orang yang senantiasa mensucikan diri lahir batin. Waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku hambamu yang soleh. Terus tambahan dari Imam Ghazali, waj'alni saburan syakura, jadikanlah aku hambamu yang senantiasa bersabar dan bersyukur. Waj'alni, jadikanlah aku al-quru berzikir kepadamu, zikron dengan zikir kasiron yang senantiasa banyak. Wa usabbihuka, dan bertasbih kepadamu bukrotan ketika waktu pagi, wa asila waktu sore. Itu diperlengkap lagi sama Imam Ghazali. Mungkin kita sering merasa kita sudah istighfar, sudah syahadat, sudah minta jadi orang soleh, tapi kita juga perlu minta kesabaran sama Allah, minta kita menjadi hamba yang bersyukur, karena sering kita lupa sabar, lupa bersyukur. Apalagi kita ya minta senantiasa berzikir, karena kita lebih sering lupa Allahnya daripada ingat Allahnya, ya. Dan bertasbih sebagaimana malaikat di waktu pagi dan waktu sore petang, gitu. Terakhir Imam Ghazali menegaskan, faman qara'a hadhihi dakwah fi wudu'i kharajat khotoyahu min jami'adhi. Siapapun yang membaca sekian doa-doa ini di dalam wudhunya, maka segala dosa kesalahannya akan keluar dari setiap anggota tubuhnya yang kena wudhu, ya. Makanya yang kita pakai air, yaitu bagaimana penyucian kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, ya. Wa khutima, dan diakhiri ala wudhi, dari setiap wudhu bi khotamin, dengan segel. Wa rufi'a, dan diangkat lahu kadwisakan tahtal arsy. Wudhu ini, ya, wudhu kita yang sudah sesuai wajib dan sunnahnya itu dijadikan oleh Allah jadi khotam. Khotam itu bisa dibaca
segel bisa juga cap, bisa dibaca napa cincin, terus diangkat ke atas arsnya Allah. Falam yazal, dan senantiasa yusabbihu wa ta'ala, ya, wudhunya kita itu nanti sama Allah senantiasa bertasbih pada Allah. Wa yuqaddisuhu, dan mengkuduskan Allah, mensucikan Allah. Wa yuktabu, dan dituliskan lahu baginya sawabadalika, pahala tasbih zikir kepada Allah ila yaumil kiamah. Jadi nggak mau jujur, jadi wudhu kita itu nggak sekedar syarat kita melakukan sholat, nggak sekedar syarat kita membaca Al-Quran, atau nggak sekedar mensucikan kita dari hadas kecil, Bapak Ibu. Tapi ya itu menjadi wudhunya kita itu juga yang nanti sama Allah, dia menjadi saksi kita bahwasanya kita itu mensucikan diri, memantaskan diri di hadapan Allah. Bahkan wudhu kita itu juga senantiasa bertasbih pada Allah. Maka semoga mawon bagi kita yang sudah ngaji kitab hidayah soal wudhu, semoga wudhu kita diterima oleh Allah dan senantiasa wudhu kita menjadikan wasilah kita, menghilangkan dosa kita, dan kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa bertaubat dan bertasbih kepada Allah. Allahumma amin. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Wa yaqulu haq wa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.